Shalom, kembali lagi kita di program kesayangan kita, di program Remar. Kita berjumpa kembali dalam acara atau episode kali ini. Kita akan membahas satu tema yang agak berat ini, brother. Ya. Dan ini juga kontemporer temanya. Tentu ini akan sangat memberkati kita dan memberikan wawasan iman Kristen untuk menanggapi isu tentang ateisme, brother. Tapi sebelum kita bahas tema kita di episode kali ini, kita mau beritahu dulu teman-teman yang ada di luar sana, di TV, di rumah, ataupun di mana berada. Kita sekarang ada di Bukit Keraton di daerah Sentul. Brother. Bagaimana minumannya tadi, brother? Semuanya enak, ini asli. Mantap. Makanannya? Ini bukan hanya speak doang, memang enak banget. Gimana Pak Man, makanannya di sini? Mantap sekali. Mantap ya. Bukan kaleng-kaleng. Iya. Makanya kita nyaman ada di sini, terus sebabnya kita akan membahas satu hal yang agak berat, brother. Ateisme. Tapi kayak masih lebih berat badan kita, brother. Lebih berat persoalan hidupku, Pak Pendeta, dibanding bahas ateisme. Ini tidak kalah berat karena ini menyangkut percayanya seseorang kepada Allah, brother. Nah, orang-orang ateis, atau nanti brother jelaskan apa itu ateis. Ya. Orang-orang ateis ini kan orang-orang yang menyangkali keberadaan Allah. Ya. Bahkan pandangan modern pada saat ini, orang lebih menuju kepada dirinya lah Allah itu sendiri. Jadi Allah itu tidak ada, tapi coba kau gali potensimu lebih dalam, karena di dalam dirimu lah kau akan menemukan sosok yang namanya Allah itu sendiri. Jadi bahasa-bahasa modern seperti itu. Ada juga yang berkata bahwa Allah itu adalah bagian dari proyeksi pemikiran aja sebetulnya. Untuk supaya dia lari dari penderitaan, dari kesusahan hidupnya, dari kekhawatiran-kekhawatiran hidupnya. Jadi ada banyak pandangan. Nah kali ini coba kita membahas apakah betul Allah itu ada, brother? Nah tentu jawaban kita ada ya. Ya. Tapi kalau ada, kenapa Allah yang Maha Kuasa itu membiarkan yang namanya atau tidak mencegah yang namanya kejahatan gitu? Kalaupun Allah itu ada dan Maha Kasih, kenapa Allah itu membiarkan yang namanya penderitaan? Lalu ada argumen lain, ya kenapa Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih itu dia kemudian menciptakan, atau kenapa dia tidak menciptakan dunia, tempat di mana kita ada saat ini, harusnya tidak ada penderitaan, tidak ada kejahatan, dan lain-lain. Bencana ya. Nah, kalaupun Allah itu ada, apakah dia tidak mampu, brother, untuk mencegah semua itu atau tidak melakukan itu? Kalau dia tidak mampu, ya jelas dia bukan Allah. Ya. Bahkan Allah itu sesungguhnya tidak ada. Itu hanya ilusi pemikiran kita saja. Ya. Nah, banyak tuh argumen-argumen begitu. Nah, mungkin brother bisa elaborasi lebih jauh, highlight kita tentang apakah Allah itu ada. Karena generasi-generasi millennials, sekarang tuh ada generasi alpha, mereka nggak berpikir kalau Allah itu ada, hidup sesuka-sukanya gitu. Jadi semua itu bisa kita handle dengan science, dengan kekuatan pikiran, dengan ilmu, dengan teknologi, dan lain sebagainya. Allah itu diabaikan. Ya. Bagaimana, brother? Memang kekristenan itu selalu menghadapi berbagai macam tantangan. Sampai hari ini tidak berhenti. Tantangan itu berdatangan. Ya salah satunya ateisme. Ada banyak sebenarnya ya isme-isme yang lainnya. Apalagi sekarang kita dari modernisme menuju postmodernisme. Spirit postmodernisme itu begini, brother. Jadi minimal ya ada beberapa poin esensinya. There is no absolute truth. Tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak. There is no absolute certainty. Tidak ada kepastian yang mutlak. Yang terakhir itu there is no absolute destination atau tujuan gitu loh. Yeah. Jadi ini adalah sebuah tantangan yang harus kita tanggapi. Nah, secara khusus pada sesi ini kita mau bahas tentang ateisme. Secara sederhana ateisme itu adalah satu keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya. Dianggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya, ini bertentangan dari
keyakinan agama-agama pada umumnya yang percaya bahwa Tuhan itu ada dengan berbagai macam argumentasinya. Tentu yang kita urai pada sesi ini adalah keyakinan kita sebagai orang percaya bagaimana menanggapi itu. Iya. Nah, tapi selain poin tentang ateisme yang secara teoritis tidak percaya Tuhan sama sekali karena itu nggak dianggap tidak masuk akal. Nggak rasional untuk mempercayai bahwa Allah itu ada dengan berbagai macam isu yang brother angkat tadi ya. Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa ada kejahatan, kenapa ada penderitaan? Kalau memang kita anggap Maha Kuasa, lebih masuk akal lagi ya bahwa seharusnya dia meniadakan dong, menyingkirkan dong semua kejahatan, penderitaan untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar ada. Faktanya penderitaan ada, faktanya kejahatan ada, faktanya bencana ada, faktanya hidup kita susah, berarti Tuhan tidak ada. Jadi gitu kan. Nah, tapi ada yang nggak kalah menarik untuk kita perlu sorot. Jangan terlalu berbangga diri kita sebagai orang Kristen hanya karena secara teoritis kita percaya Tuhan itu ada, tapi secara praktek kehidupan seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Nah, itu juga nggak kalah mengerikan. Jadi maksud brother secara implisit tadi aku tangkap bahwa ada ateis yang teoritis, ada ateis yang praktis. Iya. Nah, jangan sampai kita terjebak di ateis yang praktis itu. Iya, jangan sampai secara teori kita mengakui Tuhan itu ada, tapi secara praktek kehidupan kita nggak buktikan bahwa Tuhan itu ada. Itu nggak kalah mengerikan. Karena begini, yang paling mengerikan itu bukan orang ateis yang tidak mengakui Tuhan itu ada, atau orang kafir, ya orang fasik yang hidup sebebas-bebasnya. Orang yang paling mengerikan itu, orang yang paling menyedihkan itu adalah orang yang mengaku percaya Tuhan tapi hidup sembarangan. Nah, terus-menerus hidup dalam dosa. Dengar itu baik-baik yang di rumah. Iya. Karena begini, dari kita orang percaya dulu ya. Tuhan tidak terlalu tertarik dengan kenyamanan hidup kita. Tuhan tertarik dengan kesucian hidup kita. Amin. Sekali lagi ya, Tuhan tidak terlalu tertarik dengan kenyamanan hidup kita. Tuhan tertarik dengan kesucian hidup kita. Justru kadang-kadang Tuhan membuat kita tidak nyaman untuk supaya kita hidup di dalam kesucian Tuhan ya, Brother. Itu dia. Ada harga kan yang harus kita bayar. Kesucian itu sesuatu yang mahal. Tapi itulah konsekuensi dari kita sebagai pengikut Yesus. Pokoknya percayalah bahwa mengikut Tuhan itu sesuatu yang indah banget. Keindahannya melebihi dari apapun dan siapapun. Amen. Kalau orang benar-benar sampai pada titik menikmati keindahan kesucian Tuhan, dia akan benar-benar menjalani kehidupan dengan kemerdekaan. Wow. Oke, Brother. Ini kan kita udah masuk sedikit agak implikatif. Iya, implikatif. Coba kita masuk agak sedikit agak teoritis. Tadi bermula dari pertanyaanku terkait dengan apakah Allah itu ada. Oke. Kita dari sudut pandang kekristenan mengatakan dengan yakin, dengan valid, dengan solid kita berkata Allah itu ada. Ya. So, orang ateis langsung bertanya dengan sederhana. Apa buktinya? Buktikan padaku Allah itu ada. Ya. Ada nggak argumen-argumen pembuktian bahwa Allah itu ada gitu? Banyak sebenarnya. Nanti Brother bisa tambahkan lah. Siap. Kita pakai argumentasi umum lah. Siap. Yang biasanya dipakai oleh orang Kristen secara khusus para apologet. Ya. Misalnya penyataan umum dan yang kedua penyataan khusus. Penyataan umum ini terkait dengan alam ciptaan. Dengan kita melihat alam ciptaan, kita dapat menyimpulkan nggak mungkin Tuhan tidak ada. Nah, Brother boleh baca Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20. Roma pertama ayat 20. Iya. Jadi ada keindahan, ada keteraturan. Mengapa sedemikian indah dan teraturnya alam semesta ini? Kan nggak mungkin bisa dengan sendirinya semuanya itu terjadi kalau tidak ada yang menciptakan. Roma 1 ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak dalam pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, kita nggak bisa membantah keberadaan Tuhan itu dengan melihat alam semesta. Tuhan itu nampak nggak? Nggak nampak. Karena roh, Yohanes pasal yang keempat, Allah itu roh adanya. Karena Allah itu roh adanya, maka kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jelas sekali Alkitab ngomong. Tapi bukan berarti karena dia roh, lalu dia nggak ada. Kan bisa kita lihat, bisa kita buktikan keberadaannya dengan lihat alam semesta. Coba, alasan apa yang paling logis untuk bisa menjawab kenapa bisa ada alam semesta ini? Kalau bukan karena ada tangan yang penuh dengan kuasa, maha kuasa, pribadi yang maha kuasa dan maha hidup, yang menjadikan semuanya ini ada dan hidup. Orang ateis selalu dengan argumen, oh ini Big Bang. Tiba-tiba meledak, terus jadilah bumi itu teratur, ada gunung, ada samudra dan lain sebagainya. Ayo,
ini kan atas nama logika. Kan mereka sering menuduh kita nggak logis. Ya. Nggak logis, nggak rasional gitu loh. Oke, ini sama-sama kita ya diskusi. Kalau bicara tentang logika, mana yang lebih logis? Sekarang begini, kalau dipahami, kan Big Bang itu begini, brother. Ada satu bulatan yang besar, besar sekali, dengan volume yang padat, lalu meledak. Lalu menciptakan berbagai macam keindahan. Ini kita pakai istilah logika nih ya. Di mana-mana ini logikanya. Ledakan itu menciptakan kehancuran. Ledakan itu menciptakan keteraturan. Ini aneh. Ledakan menciptakan keindahan dan keteraturan. Mungkin untuk konteks itu beda, bro. Iya. Jadi justru dibutuhkan iman yang lebih besar untuk mempercayai teori Big Bang daripada mempercayai Tuhan. Oke. Itu argumen Saya tambah umum. dikit lagi, brother. Oke, boleh. Misalnya, oke, masih tak bersikeras. Oke, jawab satu pertanyaan kita. Yang kalau mereka bisa jawab, mereka hebat sekali. Kita hormatlah. Kalau mereka bisa jawab, kita jadi ateis. Hah? Enggak juga. Karena iman kita nggak tergoyahkan. Tapi kayaknya nggak bisa dijawab lah. Karena saya sudah mencari, ya, melakukan riset terhadap berbagai macam buku ya. Para apologet secara khusus ketika berdebat sama orang ateis. Mereka biasanya nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Jawab, ya. Dari mana Big Bang itu bisa ada? Apa yang membuat Big Bang itu bisa ada? Oke, semuanya tercipta. Semua keindahan yang ada di alam semesta ini karena Dari Big Bang. Okay. Tapi Big Bang ini ada bisa ada bagaimana? Kan pasti ada penyebabnya lagi. Apakah dia ada dengan sendirinya? Oke, sekarang pertanyaannya. Tidak diadakan? Ya, pasti diadakan dong. Sekarang kalau mereka menggunakan standar yang kita gunakan untuk kita bagaimana? Mereka menyerang balik keyakinan kita dengan pertanyaan kita. Oke, bagaimana dengan Tuhan kamu? Oke, kalau semuanya itu ada karena ada yang menciptakan. Lalu yang menciptakan Tuhan siapa? Ya. Bagaimana kita meresponinya? Siapa Jawabannya yang menciptakan sederhana. Allah? Jawabannya sederhana. Nggak ada yang menciptakan karena bagi kita Allah itu kekal. Yang kekal itu tidak diciptakan. Yang disebut dengan ciptaan adalah sesuatu yang punya awal. Kausa prima. Kausa prima. Sesuatu yang punya awal dibutuhkan penyebab. Segala sesuatu yang ada di dalam semesta seperti bumi itu ada awalnya setelah diselidiki. Tetapi kalau Tuhan itu nggak bisa nggak diciptakan karena nggak memiliki awal. Dia kekal. The first cause uncause. The first cause uncause. Penyebab utama yang tidak disebabkan. Jadi tidak ada yang menyebabkan Tuhan karena dia kekal. Dia maha ada. Dia maha segalanya. Begitu, brother. Ini udah patah nih satu argumen. Kayaknya patah semua nanti, brother. Ini kan pembuktian secara umum ya. Iya. Alam semesta, ciptaan. Nanti Ada lagi, brother? ya, nanti kan masuk kita kepada hal-hal yang bersifat praktikal ya. Iya. Kayak penderitaan tadi, brother. Boleh, itu nanti kita mainkan di Tadi segmen brother singgung berikutnya. terkait dengan pernyataan khusus ya. Iya. Nah, ada pernyataan umum, itu alam ciptaan. Iya. Lalu ada penyataan. Pernyataan Bukan pernyataannya, penyataan. Ada penyataan khusus. Nah, kalau penyataan khusus ini dibagi menjadi dua, brother. apa aja tuh? Satu Alkitab, yang kedua Tuhan Yesus. Inkarnasi Tuhan Yesus. Siap. Ya, tadi kan kita bilang bahwa semua agama pada umumnya punya alasan masing-masing terkait dengan bagaimana membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi kalau kita merujuk kepada kekristenan, yang pertama Alkitab. Alkitab sebenarnya bukan buku yang berusaha untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Bukan. Bukan kayak pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab lebih kepada memberitahukan bahwa Allah itu adalah sosok yang mengasihi umat manusia dan dia menyatakan kasihnya lewat karyanya. Bahkan ada yang bertanya begini, aku nggak percaya tuh Alkitab firman Allah. Orang di Alkitab nggak ada ditulis ada dinosaurus atau enggak. Alkitab bukan buku apa? Zoologi. Bukan buku kebun binatang. Nanti menarik itu kalau kita mau bahas. Iya. Jadi singkat cerita bahwa Alkitab itu adalah buku yang menceritakan tentang Allah yang begitu mengasihi umat manusia. Oke, kita lanjut di segmen berikutnya, brother. Nanti ada tadi statement brother yang terkait dengan there is no absolute truth. Itu bisa kita kupas lebih dalam. Namun sebelumnya, brother minum dulu hasil dari Bukit Keraton. Kopinya mantap kali, ya ampun. Brother, kita lanjut bahas tentang there is no absolute truth. Lalu apa tadi? Ada tiga. There is no absolute truth, there is no absolute certainty, Yap. there is no absolute meaning. Nah, itu dia. Tadi masuk ke pernyataan khusus ya soal Alkitab. Alkitab kan diragukan juga. Jadi kita coba berikan sedikit highlight terkait dengan tidak ada kebenaran yang mutlak gitu.
Sementara kita meyakini bahwa Alkitab itu merupakan kebenaran yang mutlak yang menyatakan Allah itu ada. Ya. Di Allah itu kan menyatakan diri melalui sejauh mana yang menyatakan diri melalui karya Kristus dan juga melalui firman Tuhan. Bagaimana, Brother? Sifat dari kebenaran itu harus mutlak ya. Kalau nggak mutlak bukan kebenaran namanya. Ya nggak usah dipercayai. Jadi kebenaran itu nggak bisa relatif. Karena kebenaran itu mutlak dan kita tahu bahwa itu berasal dari Allah, dari Allah yang tidak bisa salah, Allah yang sempurna. Maka kebenaran yang diberikan bagi setiap kita, yaitu Alkitab, PL dan PB, 39 PL, 27 PB, adalah mutlak sifatnya. Terus tidak bisa salah dan sempurna adanya. Nah, itu yang terkait dengan Alkitab. Nah, yang kedua, inkarnasi Tuhan Yesus. Apa tuh? Nah, disinilah letak dari keunggulan kita sebagai orang Kristen dalam membuktikan keberadaan Allah. Nah, kehadiran Yesus bukan hanya sekedar membuktikan bahwa Allah itu ada. Tapi membuktikan kasih-Nya yang sempurna bagi setiap kita lewat pengorbanannya. Sekali lagi ya, kehadiran Tuhan Yesus bukan hanya sekedar membuktikan bahwa Allah itu ada, tapi membuktikan bahwa kasih-Nya itu sempurna adanya. Ya, coba nggak main-main ya kan? Allah menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita dengan cara apa? Dia mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Jadi sungguh sempurna cara Allah menyatakan dirinya dan menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Jadi ada penyataan khusus. Yang pertama adalah Alkitab. Yang kedua adalah Yesus sendiri, inkarnasi Tuhan Yesus. Gitu, Brother. Wah, mantap banget. Jadi tadi semua yang tadi tidak ada kebenaran yang mutlak, tidak ada apa tadi, Brother? Dua lagi. There is no absolute certainty, tidak ada kepastian yang tidak mutlak. Tidak ada kepastian yang mutlak, lalu tidak ada meaning atau arti atau maksud. Arti atau maksud dari kehidupan ini lah ya, kurang lebih begitu ya, Brother. Nah, coba kita Nah, Yesus itu menjawab semuanya. Nah, itu dia maksud saya tadi, Brother. Jadi di dalam Yesus lah kita temukan semuanya itu. Kita menemukan kebenaran yang mutlak di dalam Yesus. Kita menemukan ada kepastian di dalam Yesus. Hanya Yesus yang bisa memberikan garansi atau kepastian. Dari mana kita bisa simpulkan? Misalnya pernyataan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 dan 3. Ya kan, aku menyediakan tempat bagimu. Tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu kan sebuah garansi yang bersifat absolut. Hanya Allah yang bisa memberikan garansi untuk kita bisa masuk ke surga. Nah, kalau Yesus bukan Allah, terlalu berani Dia memberikan jaminan bagi setiap kita. Lalu yang kedua, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Itu kan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ada lagi yang Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Nah, jadi Tuhan Yesus memberikan sebuah kepastian untuk kita lepas dari yang namanya kebinasaan atau maut. Jadi Tuhan memberikan kepastian, memberikan kebenaran. Yang ketiga, memberikan arti dan tujuan hidup. Arti dan tujuan hidup kita hanya bisa kita temukan di dalam Yesus. Amen. Cara terbaik untuk kita bisa mengenal diri kita dengan benar adalah dengan mengenal Tuhan yang benar. Wah, ini mantap nih kalau kata Bapak Gereja, teolog abad pertengahan ya, John Calvin. Kalau engkau mengenal Allahmu, engkau pasti mengenal dirimu sendiri. Ya, mengenal kan? Allah, mengenal diri. Mengenal Allah, mengenal diri. Itu upaya terbaik. Nah, ini salah satu problema yang orang ateis juga sering ajukan, Brother. Diskursus tentang problem of evil. Ya, the problem of evil. Nah, masalah penderitaan. Ada banyak orang jadi ateis. Ya. Kalau kita telusuri lebih jauh, ada masalah di belakangnya atau ada latar belakang yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk udahlah, hidupku ini sudah nggak berarti. Udahlah, yang namanya Tuhan, yang namanya Allah itu nggak ada. Karena ada penderitaan. Karena ada penderitaan, karena ada kejahatan yang dia alami. Ya. Lalu kemudian dia menyimpulkan, dia kasih konklusi bahwa sebetulnya Allah itu nggak ada. Kalau dia ada, nggak mungkin misalnya anakku mati. Nggak mungkin aku misalnya, sorry to say, diperkosa. Nggak mungkin aku mengalami kemalangan seperti ini. Nggak mungkin aku jadi bangkrut seperti ini. Nggak mungkin sesuatu yang jahat, penderitaan aku alami gitu. Ya. Itu bagaimana kita menjawab atau memberikan respon terhadap isu-isu yang seperti itu, Brother? Ya. Untuk menunjukkan bahwa
sebetulnya Allah itu ada kok, dan di dalam Kristus tadi yang seperti Brother sampaikan, ada kebenaran, ada kepastian, dan ada arti kehidupan. Ya. Gini, justru kita lebih bisa membuktikan keberadaan Tuhan lewat kejahatan dan penderitaan. Logikanya terbalik ya? Terbalik. Justru penderitaan dan kejahatan. Serius sekali bicara. Seperti tampang-tampang lebih dalam lagi. Wah, lebih dalam. Bukannya apa? Abang bukannya lagi menderita kan? Jangan-jangan dia sudah mengalami penderitaan kantong kering. Jadi kejahatan dan penderitaan dalam konteks kekristenan justru membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Gimana tuh, Bro? Ada istilah the greater good gitu loh. The greater good. Oh, Kebaikan yang lebih besar. Dalam bahasa Latinnya felis culpa. Ya kan? Googling felis culpa. Sekarang sederhananya begini. Kebaikan yang lebih besar. Dalam konteks kekristenan semua kita tahu. Ya. Kebaikan terbesar justru datang dari penderitaan terbesar yang dialami oleh seorang pribadi 2000 tahun yang lalu. Oke. Melalui karya salib itu adalah penderitaan terbesar yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Penderitaan terbesarnya itu dari mana? Dari semua dari konsekuensi dosa itu dipikul oleh Tuhan Yesus. Termasuk meskipun dia terpisah dalam waktu sementara dengan Bapaknya. Itu sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Dan itu pun ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu bahwa itu sesuatu yang sangat-sangat mengerikan? Tuhan Yesus sempat minta kepada Bapa. Matius 26 ayat 39. Sekiranya cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Karena itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Itu sesuatu yang mengerikan. Makanya waktu di salib Yesus berkata apa? Eloi, Eloi lama sabachthani. God, God, why have you forsaken me? Tapi pada akhirnya Tuhan Yesus menunaikan semuanya kan dengan baik. Sampai tetelestai. Sudah selesai. Bukankah justru kebaikan terbesar datang dari penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Ya. Jadi kita balikkan lagi. Justru kejahatan dan penderitaan membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Membuktikan Tuhan itu maha kasih. Sempurna adanya kasihnya. Kemahakuasaannya juga terbukti dengan dia menjelma menjadi manusia. Bisa nggak Allah menjelma menjadi manusia? Ya bisa, karena dia maha kuasa. Pertanyaannya adalah untuk apa dia menjelma menjadi manusia? Untuk menyatakan kebaikan terbesar, yaitu keselamatan. Karena dia hadirlah, makanya kita bisa selamat, ada garansi. Kita bisa diberikan jalan untuk masuk ke surga, karena ada Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu. Sehingga dia berkata, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Sering-sering Brother ngomong ayat pakai bahasa Inggris, Brother. Ini udah 3 bulan kok hafal, makanya lancar. Oh, pantes lancar. 3 bulan kok hafal. Pikir Brother udah sering-sering pakai bahasa Inggris kalau ngomong. Nah, mungkin aku tambah begini, Brother. Ada istilah mungkin Brother tahu nanti. Istilah argumentasi kosmologikal. Kosmologi ya. Spirit dari argumentasi ini begini. Tidak ada sesuatu bisa ada dengan sendirinya. Ya. Kayak meja ini kan bisa ada karena ada yang membuatnya ada. Betul. Kan sangat nggak logis. Brother tanya, Brother, ini siapa yang buat? Nggak ada yang buat, ada dengan sendirinya. Ya. Kan lucu banget. Nah, jadi orang-orang ateis itu ya tanpa mereka sadari, mereka itu orang-orang yang imut-imut. Lucu-lucu. Kan? Ketika mereka mengatakan semuanya ini ada dengan sendirinya, nggak mungkin. Pasti ada yang menjadikannya ada. Betul. Gitu loh, Brother. Bahkan ada argumentasi moral juga ya, Brother ya. Moral. Ya. Kalau orang menolak bahwa Tuhan itu ada, bagaimana menjawab ada hukum moral? Ya. Kalau nggak ada hukum moral, tidak ada keadilan dan ketidakadilan yang bisa kita definisikan. Ya. Kalau nggak ada hukum moral, bagaimana kita tahu sesuatu itu benar atau salah? Ya. Nggak bisa dong. Nah, kalau kita mengasumsikan hukum moral itu bisa ada, maka kita harus mengasumsikan bahwa ada sang pemberi hukum moral. Ya. Dan tidak bisa tidak, itu adalah Tuhan. Betul. Satu lagi kita tambahkan argumentasi teleologikal ya, Brother. Tujuan. Segala sesuatu itu ada tujuannya gitu. Jadi tidak mungkin kita diciptakan ada atau alam semesta ini ada tanpa tujuan. Semua ada tujuan dan pasti ada yang meng-create tujuan itu gitu. Mendesain itu. Apakah kejahatan dan penderitaan itu memang ada dari sananya diciptakan oleh Allah atau begitu? Atau Justru orang ini menarik nih. Apa penyebabnya? Ini benar, ini bisa pertanyaan. ada gitu. Nah. Justru kita lebih bisa menjawab pertanyaan itu pada orang ateis. Oh gitu. Orang ateis nggak bisa menjawab asal muasal dari
kejahatan dan penderitaan. Kan ada filosofi timur yang berkata bahwa yin yang, bahwa kebaikan dan kejahatan itu sudah ada kekal dari sananya. Nah, apakah kekristenan juga seperti ini pandangannya? Bahwa penderitaan, kejahatan, kebaikan itu sudah ada dari sananya? Ya kalau kita ada beda lah pastilah. Oke. Jadi kenapa saya mengatakan justru orang Kristen lebih bisa menjawab pertanyaan itu? Ya kalau kita lihat Alkitab kan clear sekali gitu loh narasi yang diberikan gitu loh. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, menciptakan manusia pada hari ke-6, lalu di sungguh amat baik. Di ayat 31, Tov kan. Jadi semua yang diciptakan oleh itu sungguh amat baik. Iya. Nah, apa yang membuat pada akhirnya menjadi rusak? Dosa. Itu di pasal ketiga. Dosa, bertobat dari dosa-dosamu, saudara-saudara. Iya, yang merusak pada itu akhirnya. yang membuat penderitaan dan kejahatan itu ada ya, Bro? Iya. Nah, dalam konteks kekristenan itu very clear, terjawab sekali, mudah sekali. Tapi sekarang pertanyaannya kita ajukan. Ya. Bagaimana dengan orang ateis? Bagaimana kami bisa menjawab asal dari kejahatan dan penderitaan? Mengapa kejahatan bisa ada? Ada idiom yang umum yang seringkali orang sampaikan, mengapa hal-hal buruk selalu terjadi kepada orang baik. Sebetulnya kan kalau kita lihat dari kacamata Alkitab, tidak ada orang baik di dunia ini. Satu-satunya orang baik ya hanya Kristus. Yang mengalami hal buruk, yang harusnya keburukan itu kita yang harusnya menanggung. Tapi Kristus menanggung keburukan itu, menggantikan kita gitu, Brother. Jadi konteks kita bicara tentang ateis, tentu kita mengasihi semua orang ateis. Kita tetap percaya bahwa selama nadinya masih berdenyut dan jantungnya masih berdetak, dia masih punya kesempatan untuk menerima kasih karunia Allah itu. Nah, pada kesempatan ini, Brother, bisa Brother berikan closing statement mungkin terkait kepada orang ateis. Nanti bisa juga Brother mainkan dengan Pak Aman. Bagaimana menyikapi orang ateis dan harus seperti apa orang ateis ini untuk supaya bisa dikatakan dia dijamah oleh Tuhan. Dan juga kepada orang-orang yang kecewa kepada Tuhan. Saya pernah temuin ada satu bapak-bapak, dia katakan begini, dia kan bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, keluarganya hancur. Lalu dia katakan begini, Brother, gua ya, kalau sampai ada setan yang kasih duit ke gua akan sembah itu setan. Saking kecewanya sama Tuhan. Dan dia merasa bahwa Tuhan itu nggak ada. Nah itu problem-problem seperti ini kan harus kita jawab dari sudut pandang kekristenan. Ini mungkin secara cepat aja, Bro. Boleh, Bro. Gini. Ya, kita sering bertanya ya, dengan berbagai macam background-nya. Apakah Tuhan peduli sama saya? Tapi kalau kita balikkan lagi pertanyaan itu dan menjadi sebuah kontemplasi bagi setiap kita, apakah kita pernah peduli sama Tuhan? Kalau bicara tentang apakah Tuhan peduli dengan saya, ya Yesus itu adalah bukti sempurna dari kepedulian Tuhan. Kurang apa lagi gitu loh. Nggak ada lagi yang tersisa dari surga ketika Yesus diberikan bagi setiap kita. There's nothing left. Amin. Nggak ada yang tersisa. Kita butuh bukti apa lagi dari Tuhan. Kita menuntut bukti apa lagi dari Tuhan. Nah kalau kita lihat Alkitab. Masalah kenyamanan, Bro. Iya tadi kenyamanan kan. Iya. Bahwa Allah nggak terlalu tertarik dengan kenyamanan hidup kita. Allah tertarik dengan kesucian kita, kekudusan hidup kita. Untuk inilah Tuhan bekerja. Supaya kita kembali kepada Dia. Nah kalau kita lihat Alkitab. Ini singkatnya, brother, begini. Banyak sekali tokoh-tokoh yang disaksikan mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Misalnya Ayub. Mereka dipuji sebagai orang yang saleh. Nah, jangan pernah kita jadikan kesalahan hidup kita sebagai alasan. Kita nggak boleh menderita dong. Kita nggak boleh susah dong. Justru, kita harus buktikan bahwa kita orang saleh, anak Tuhan. Dengan kita nggak gampang putus asa ketika ada penderitaan. Buktikan dong bahwa kita adalah anak Tuhan. Dengan kita nggak gampang menyerah. Benar-benar kita menunjukkan bahwa Tuhan kita hidup lewat kehidupan kita. Nggak gampang putus asa. Seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah kalah. Seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah. Amen. Buktikan bahwa kita adalah seorang pemenang dengan kita nggak pernah atau nggak mudah menyerah. Gitu, Bang. Jemaat Roma, Jemaat kamu Roma. lebih dari pemenang. You are more than the conqueror. Kamu lebih dari seorang penakluk. Jadi WL selalu ngomong, katakan kiri kanannya kamu lebih dari pemenang. Itu kayaknya mesti dikoreksi juga tuh. Harus memiliki spirit dari jemaat Roma. Mengalami penderitaan, Iya, Brother. tapi nggak meninggalkan kenyamanannya. Yes. Mungkin Brother boleh kali kasih satu pujian di closing statement. Kayaknya udah habis, brother. Udah habis waktunya. Oke, terima kasih pemirsa atau pencinta program Rema, kami dari Bukit Keraton yang ada di Sentul mengucapkan terima kasih atas atensinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Haleluya.